Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kita lihat bahwa pembangunan pertanian saat ini untuk luas existing kita ada 63.000 yang saat ini sudah dilakukan penanaman oleh bapak-bapak petani, di mana musim tanam pertama itu kami punya kurang lebih 36.000 hektar yang kita bilang tadi musim rendeng itu, musim tanam pertama. Nah, dari 36.000 hektar kemudian kita bisa panen di 31.000. Dan kita masuk di musim gadu atau musim tanam kedua ini dengan luas tanam dan target yang sudah coba kami masukkan dalam luas tambah tanam untuk Kabupaten Merauke kurang lebih 27.000 hektar. Ini kita sudah sampai di target untuk bulan ini ya, Bapak-bapak petani. Masuk di bulan Agustus ini kita sudah mencapai di 27.000 hektar. Artinya bahwa target dari 63.000 hektar itu kita bisa pemenuhan di musim tanam pertama dan kedua ini. Kalau kita jumlahkan 31.000 ditambah 27, berarti ada 58.000 hektar yang sudah ditanami dan juga akan dipanen. Puji Tuhan, alhamdulillah, karena semangat para petani ini dengan pencanangan Merauke sebagai lumbung pangan ini betul-betul bekerja keras. Karena kita ketahui bersama di Kabupaten Merauke kita punya musim cuaca itu tegas ya, 6 bulan kering, 6 bulan basah. Dan ini yang biasanya menjadi kekhawatiran dari para petani. Dengan adanya program kegiatan optimalisasi lahan, pemerintah pusat melalui dana APBN menurunkan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah infrastruktur jaringan. Nah, ini yang merupakan kendala dari tahun ke tahun yang dirasakan oleh para petani, di mana penyediaan air itu harus terpenuhi di dua musim ini. Bulan Agustus adalah musim tertinggi di mana kita mencapai kekurangan air yang luar biasa. Tetapi dengan program optimasi lahan di mana jaringan-jaringan air yang cukup lama, hampir kurang lebih 10 sampai 20 tahun ini tidak mengalami rehabilitasi atau normalisasi, ini dilakukan dengan harapan bahwa pemenuhan air itu bisa tersedia. Kemudian bukan saja itu, jadi pemerintah pusat melihat potensi Merauke dengan cadangan pangan dan luas yang luar biasa ini, memberikan bantuan alsintan. Alsintan ini ada alsintan pra sampai pasca panen, di mana kita mendapatkan juga pompa-pompa air dengan kapasitas yang cukup untuk bisa mengambil air dari sumber-sumber air kita, jaringan-jaringan air sekunder, primer maupun ke intake, di mana kita punya 2 kali yang bisa pemenuhan di musim panas ini. Jadi kita ada Kali Maro, ada Kali Kumbe, di mana itu menjadi pemenuhan air buat pada saat musim gadu ini. Dan contohnya di belakang kita sudah kelihatan bahwa ada musia panen, artinya airnya tersedia. Nah, di musim kedua ini 27.000 hektar kita akan melakukan beberapa ubinan-ubinan untuk bisa mendapatkan, di mana rata-rata profitasi kita itu mencapai, kalau tahun 2021-2023 kita ada di 5,1 ton per hektar. Di tahun 2023 kita mengalami penurunan karena memang musim kita agak sedikit ekstrim, di mana musim hujan berkepanjangan, kemudian banjir dan kita diserang oleh hama penyakit wereng coklat maupun punggung putih dan beberapa hama penyakit yang memang membuat petani tidak jadi tanam dan gagal panen. Nah, di tahun ini dengan semangat yang luar biasa ini kita melihat bahwa capaian daripada target kita itu bisa terjadi pemenuhan. Artinya kalau kita berhitung 27.000 hektar di luar oplan nanti yang 40.000, dengan profitas bisa mencapai 5 sampai 6, artinya kita bisa pemenuhan 27.000 dikali dengan kalau kita penyusutan ya sekitar 3,844 ton itu kita sudah bisa dapat untuk 1 hektar. Jadi kita berharap bahwa ketika produktivitas ini bagus, kemudian produksi padi ini meningkat, sudah ada bulog yang siap untuk menampung hasil daripada para petani dengan kerja keras yang luar biasa di musim gadu ini. Nah,
Di musim gadu ini setelah kita mengunci untuk regulernya itu 27.000, kita akan masuk lagi dengan 40.000. Artinya sekitar 107 hektar kita bisa mencapai produktivitas yang cukup tinggi. Saya pikir petani-petani ini sudah luar biasa karena optimis ya. Yang pertama, tahun ini kita mendapat bantuan yang cukup besar. Pertama Alsintan yang sudah datang mulai dari traktor roda 2, traktor roda 4, kemudian ada rice transplanter, kemudian ada pompa-pompa air dan combine, harvester combine. Nah, mengapa ini diturunkan? Karena ini metodenya kita akan merubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern, di mana mekanisasi harus dilakukan. Kita ketahui bersama bapak-bapak petani ini kan punya lahan itu bisa di atas 2 hektar. Kemudian kita punya para petani ini kan semakin sedikit, sehingga harus memerlukan mesin-mesin pertanian untuk mengelola. Artinya ketika kita menggunakan mekanisasi itu kita berupaya untuk inovasi teknologi bisa digunakan dan produktivitas itu naik. Dan itu kita coba di salah satu kampung yang kita membuat display di sana. Dan itu salah satu contoh, ada kurang lebih 12 varietas yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas yang ada. Kemudian kita coba membuat inovasi dengan menggunakan teknologi rice transplanter. Ini saya pikir bukan barang baru buat para petani di Kabupaten Merauke, karena sejak tahun 2018 ini sudah diperkenalkan dan sudah digunakan. Yang menjadi kendala karena memang para petani punya lahan cukup besar sehingga tidak bisa menggunakan rice transplanter karena harus berurutan ya. Ini tidak terlalu banyak di Kabupaten Merauke. Tapi dalam program saat ini pemerintah pusat lagi menyiapkan juga peralatan yang akan digunakan dan akan datang. Terus kemudian buat bapak-bapak petani ya, kita juga diberikan benih. Jadi benih ini nanti kurang lebih tanggal, kan sudah ada nih ya, kita sudah menyalur kurang lebih 84 ton ke seluruh petani yang ada di 6 sentra pangan ini. Kemudian nanti akan datang lagi kurang lebih 800 ton. Ini untuk pemenuhan di 40.000 hektar yang menjadi target optimasi lahan kita saat ini. Sehingga kami optimis dengan bantuan-bantuan, terus kemudian nanti akan diberikan bantuan saprodi yaitu pupuk. Pupuk ini kan pupuk bersubsidi sudah teralokasi dengan baik, tinggal penyerapan petani saja. Dan saya yakin bahwa ketika kita sudah panen gadu ini terjadi, kita masuk di oplah, artinya kita akan penyerapan pupuk itu naik karena semua mengolah tanah dan akan membuat pupuk untuk tanah-tanah yang akan ditanami. Terus kemudian kita juga mengusulkan untuk mendapatkan dolomit, sehingga tanah-tanah kita yang memang sudah terjadi penurunan kualitas tanah ini dengan penggunaan pupuk yang sudah dilakukan cukup lama ya, ini kita berupaya untuk mengembalikan unsur hara. Dan kami yakin petani akan mengikuti cara inovasi teknologi yang sudah diberikan baik melalui penyuluh kami, dan juga saya pikir gapoktan dan para petani ini malah kita bilang profesor yang tidak melalui pendidikan tapi mereka langsung dapat pengalaman di lapangan, itu sudah dilakukan. Dan saya yakin profitasi kita akan meningkat. Iya, sebenarnya drone itu kita akan dialokasikan 1. Cuma kan tidak mencukupi kalau untuk kita ada 6 sentra pangan dengan kurang lebih 100, kalau di 6 sentra pangan ada kurang lebih 60 kampung. Artinya kalau satu kampung atau satu poktan itu mau memakai dengan luasan 100 sampai 200 hektar, itu akan memakan waktu untuk bergilir. Nah, ini juga sudah kita usulkan. Terus kemudian yang dipakai pada saat kunjungan Pak Presiden itu adalah merupakan prototipe dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Mentan yang berada di Jakarta. Itu merupakan prototipe yang mereka coba ciptakan dan akan didesain untuk bisa dikembangkan dan bisa kita memakainya. Tapi memang untuk tahun ini kita baru mengusulkan 1. Untuk itu penggunanya juga untuk pupuk. Kemudian tadi seperti yang Pak Windu ini tahu banyak tapi pura-pura tanya ya. Jadi selain untuk pupuk juga bisa untuk menanam. Jadi dengan sebaran bisa percepatan dengan waktu yang kita cukup punya luasan lahan ini besar, dan itu bisa digunakan dengan waktu yang efektif dan efisien.
Yang pertama, pemerintah Kabupaten Merauke mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para petani yang setia menjadi lini terdepan untuk ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, petani itu adalah penyembah tanah, sehingga pemerintah harus dengan setia memperhatikan, tetapi juga petani dan pemerintah akan bersatu untuk mensukseskan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke dan juga untuk menjadi garda terdepan bukan saja di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, tetapi menjadi sumber pangan untuk regional seluruh ASEAN. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.